Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah teman-teman, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Quran yang dimana diampu oleh Dr. Kiai Al-Haj Ahmad Alim LCMA. Sebelumnya, tugas mata kuliah Ulumul Quran ini disusun oleh saya, yakni Nazlah Nurdina, dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir. Adapun beberapa materi yang akan dipaparkan, yakni Kitab Wahyu yang diturunkan, Asbabun Nuzul 1 dan 2, Nasih dan Mansukh 1 hingga 3, dan yang terakhir, Muhkamat dan Mutasyabihat. Baiklah, materi pertama yang akan saya paparkan yakni Kitab Wahyu yang diturunkan. Al-Quran adalah kitab wahyu yang diturunkan, memiliki sifat yakni kalamullah. Nah, proses turunnya Al-Quran ini langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, lalu di sisi lain juga Al-Quran turun ala sab'ati ahrufin, yang dimana diturunkan dengan 7 qiraat. Lalu Al-Quran ini turun melalui perantara malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama Al-Quran itu turun, Jibril mentalaki sampai Nabi hafal. Lalu ketika Nabi tergesa-gesa, malaikat Jibril berkata, La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Nah, lalu ketika turunnya Al-Quran ini kepada Rasulullah SAW, malaikat Jibril menyamar seperti manusia, mirip dengan sahabatnya Rasulullah, yakni At-Tifyah Al-Kalabiyah. Nah, selain itu juga malaikat Jibril jarang menampakkan dirinya ketika ia sedang memberikan wahyu kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu proses turunnya Al-Quran ini ada 2 tahap. Yang pertama yakni nuzulul Quran jumlatan wahidah, dan yang kedua yakni nuzulul Quran munajjaman atau mufarraqan. Nah, nuzulul Quran jumlatan wahidatan ini turunnya dari Lauhi Mahfud ke Baitul Izzah sekaligus lengkap 1 sampai 30 juz di langit dunia. Nah, diturunkannya Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar atau yang dikenal juga sebagai Lailatul Mubarakah ya. Nah, turunnya juga terjadi saat bulan Ramadan. Nah, yang tahap kedua yakni nuzulul Quran munajjaman atau mufarraqan. Quran ini diturunkan secara bertahap atau terpisah-pisah sesuai dengan keadaan. Diturunkannya selama kurang lebih 23 tahun. Tujuannya agar mudah dibacakan oleh manusia secara bertahap, mudah dicerna, diamalkan, membekas, membumi di tengah-tengah masyarakat al-muksin sesuai dengan tabiat manusia. Karena manusia pun diciptakan bertahap sesuai dengan karakteristik manusia agar mudah dihafal, dibaca, dan ditiru oleh manusia. Materi yang selanjutnya yakni Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzul ini telah disepakati oleh para ulama, baik ulama salaf maupun khalaf, pentingnya Asbabun Nuzul dalam memahami atau menafsirkan Al-Quran suatu ayat, karena dengan mengetahui Asbabun Nuzul, kita mengetahui latar belakang atau sejarah tentang suatu peristiwa di mana ayat-ayat tersebut diturunkan, sehingga para ulama membahas secara terperinci dalam sebuah kitab Asbabun Nuzul ya, yakni dari Imam Wahidi mengatakan tidak mungkin bisa menafsirkan suatu ayat tanpa mengetahui sejarah atau latar belakangnya. Nah, selain itu juga manfaat yang paling penting kita dapat mengungkapkan hikmah syar'i diketahui setelah membaca ayat atau memahami bahwasanya terkadang Al-Quran bicara soal global menjadi mudah dalam memahami sesuatu yang masih umum, sehingga menjadi yang lebih khusus taksis dengan asbabun nuzul. Kita mengetahui kekhususan suatu ayat, suatu hukum, suatu surat, diketahui bahwasanya apakah ini ayat khusus atau ayat umum. Nah, dengan mempelajari ayat Asbabun Nuzul akan menghilangkan suatu problematika dalam memahami suatu ayat. Faidahnya dalam mempelajari Asbabun Nuzul ini akan memudahkan kita mengetahui makna yang rumit. Jadi serumit apapun ayatnya bisa kita urai, membantu dalam memahami isi kandungan Al-Quran. Baiklah, materi yang ketiga yakni Nasih dan Mansukh.
Nasikh dan mansuh adalah pembahasan pokok untuk para pencari ilmu. Tujuannya agar tidak terjadi salah paham terhadap kandungan isi yang ada di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran telah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala peristiwa nasikh dan mansuh itu pasti dalamnya terdapat hikmah. Contohnya yakni ketika terjadi pergantian ayat lalu digantikan dengan ayat yang lain, maka Allah menggantinya dengan yang setara. Dari nasikh dan mansuh untuk meringankan beban umat Islam, hukum nasikh dan mansuh untuk kemaslahatan hambanya. Nasikh dan nasakh yang tadinya hukumnya berat menjadi ringan, terkadang ada hukum yang harus diberatkan agar manusia kapok atau jerat. Nah, nasikh di sini memiliki arti yakni ruhul hukmi, mengangkat atau mengganti atau menghilangkan suatu hukum asyari yang sifatnya hukum syar'i diangkat dengan bikita bisyar'i. Jadi mengganti suatu hukum yang lama dengan hukum yang baru. Dalam koridor semuanya itu adalah dengan kita bisyar'i. Biografinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti suatu hukum dengan hukum yang lain. Baiklah, materi yang terakhir yakni muhkam dan mutasyabihat ya. Nah, datangnya ayat muhkamat dan mutasyabihat ini langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam. Muhkamat berasal dari kata muhkam, artinya kuat, jelas, tidak ada cacat ataupun kekurangan, tidak ada kesamaan. Dia hanya memiliki makna yang satu, jelas dan tidak memiliki kesamaan yang lain. Hukum yang halal jelas dan hukum yang haram jelas. Contohnya di surat Al-Ikhlas ayat pertama yakni Qul huwallahu ahad. Ahad ini memiliki hukum yakni muhkamat. Muhkamat ini tidak menerima takwil kesamaan. Mayoritas ayat-ayat Al-Quran ini adalah muhkamat. Jadi sembahlah Allah dan jangan disekutukan. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, dan di sini juga ada mutasyabih. Maknanya serupa, mirip antar satu dengan yang lainnya. Ayat ini ada keserupaan dan takwil yang akan dijelaskan terkait dari kesamaan makna suatu lafaz, contoh huruf yang terpisah-pisah. Nah, ayat mutasyabih, wallahu a'lamu bil muradiyah. Ayat yang zoni udilalah. Contoh Quran surat Al-Maidah ayat 8. Di sini terdapat khilaf fikih antara ulama tentang wudu. Orang-orang yang hatinya menyimpang atau bengkok, mereka mencari-cari kesalahan atau mentakwilkan bagaimana cara mengetahui ayat muhkamat dan mutasyabihat. Adapun ayat mutasyabihat diketahui dengan cara ditafsirkan atau belajar tafsir. Yang membedakan keduanya hanyalah metodenya atau caranya. Kalau muhkamat sudah jelas dalam artian mudah diketahui, sedangkan mutasyabihat perlu dicari dulu atau dipelajari dulu mengenai tafsirnya. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam pemaparan materi Ulumul Quran kali ini. Syukron ala ihtimaminkum. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.